Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nelly. Pada hari ini dalam pembelajaran tematik tema 4, globalisasi untuk muatan pelajaran IPS untuk kelas 6. Semoga hari ini kalian kabarnya baik-baik saja dan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa anak-anak untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tentang kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Tahukah anak-anak apa artinya globalisasi? Globalisasi berarti artinya adalah proses mendunia, atau sering disebut dengan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain itu perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Nah, hal ini juga akan memudahkan kerjasama antar negara, termasuk juga kerjasama antar negara di sekitar wilayah ASEAN. Tentu anak-anak masih ingat tentang ASEAN. ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, kerjasama itu bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama sumber daya alam. Kemudian berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ada faktor ini yang menyebabkan negara-negara di ASEAN ingin membentuk suatu kerjasama. Pengaruhnya untuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Sosial tentu anak-anak mengerti. Sosial itu berarti berhubungan dengan kemasyarakatan, kepedulian terhadap sesama. Contoh kerjasamanya adalah penanggulangan bencana alam. Jika dalam satu negara terjadi bencana alam, maka ASEAN akan saling membantu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN dan meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Yang berikutnya, kerjasama anggota ASEAN dalam bidang budaya. Meningkatkan jumlah tenaga yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berarti secara otomatis ini berhubungan dengan pendidikan. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Jadi tempat penelitian di ASEAN pun ada beberapa wilayah. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Ini juga berhubungan dengan pendidikan. Supaya sumber dayanya kualitasnya semakin bagus, maka ditingkatkanlah melalui pendidikan itu. Yang berikutnya, penyelenggaraan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. SEA Games berarti berhubungan dengan olahraga. Jadi olahraga itu masuk dalam kerjasama dalam bidang budaya. Yang berikutnya itu mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Ini contohnya untuk pendidikan juga masih dalam budaya, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Meningkatkan jumlah UKM
dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik, ini untuk yang kerjasama yang ketiga. Kerjasamanya ada APSC, yaitu Asian Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar negara ASEAN. Maritim berarti berhubungan dengan kelautan. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Yang pertama, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun turut ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Selanjutnya, kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing. Contoh kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang IPTEK adalah 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009 di Myanmar. Kemudian kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility dan ASEAN University Network. Artinya ada sarana untuk mencari atau menemukan kampus-kampus terbaik, universitas terbaik di daerah ASEAN. Nah, ASEAN kerjasama itu memiliki tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Jadi anak-anak yang sudah mengerti, sini dalam logo ASEAN itu ada di tengahnya ada 10 manfaat kerjasama ASEAN. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara-negara anggota. 3. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. 3. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor.
Kelima, semakin luasnya pasar internasional. Keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Saya berharap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dan Tuhan Yesus memberkati.